Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Novi Romadoni dengan NIM 220201136. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum dengan judul Penerapan TF-IDF yang berfokus pada analisis teks dan pembobotan kata menggunakan metode statistik TF-IDF. Yang pertama yaitu penjelasan konsep TF-IDF. TF-IDF adalah metode yang digunakan untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen dibandingkan dengan seluruh kumpulan dokumen lainnya. Konsep ini sering digunakan dalam bidang text meaning, information retrieval, dan natural language processing untuk menilai referensi suatu kata terhadap konteks dokumen. Secara sederhana, TF atau term frekuensi yaitu menghitung seberapa sering kata muncul dalam dokumen, sedangkan IDF atau inverse document frequency yaitu untuk menilai seberapa unik kata tersebut di seluruh dokumen. Kata yang sering muncul dalam satu dokumen tetapi jarang muncul di dokumen lain akan memperoleh nilai TF-IDF yang tinggi, menandakan bahwa kata tersebut representatif dan penting dalam konteks dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan rumus manual menghitung TF-IDF. Yang kedua yaitu penjelasan rumus manual menghitung TF-IDF. Rumus dasar TF-IDF terdiri dari dua komponen utama yaitu TF. Untuk menghitung TF dengan rumus jumlah kemunculan kata T dalam dokumen dibagi jumlah total kata dalam dokumen. Kemudian untuk menghitung rumus IDF atau T sama dengan log N per N. Kemudian nilai TF dan IDF dikalikan untuk mendapatkan rumus keduanya. Keterangan T yaitu kata term tertentu. D di sini yaitu dokumen yang sedang dihitung. N di sini yaitu total jumlah dokumen. NT yaitu jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Selanjutnya yaitu aplikasi TF-IDF di dalam dunia kerja. Metode TF-IDF memiliki banyak penerapan dalam dunia profesional, di antaranya yang pertama, sistem pencarian atau search engine. Mengurutkan hasil pencarian berdasarkan referensi kata kunci. Yang kedua yaitu untuk analisis sentimen. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kata penting dalam ulasan pelanggan atau komentar media sosial. Yang ketiga yaitu rekomendasi dokumen. Untuk membantu sistem mencocokkan artikel atau laporan yang memiliki kemiripan konten. Yang keempat yaitu perekrutan SDM atau HR analitik, yaitu untuk menganalisis isi CV dan mencocokkannya dengan deskripsi pekerjaan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan TF-IDF. Kelebihan dari TF-IDF sendiri yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian efisiensi untuk pengelolaan teks berskala menengah. Yang ketiga, memberikan bobot realistis terhadap kata penting dalam dokumen. Adapun kekurangan dari TF-IDF yaitu yang pertama, tidak memahami makna konteks kata. Yang kedua, hasil sensitif terhadap perubahan kecil pada dataset. Yang ketiga, kurang optimal untuk data besar atau teks kompleks tanpa proses skimming atau lemmatization. Selanjutnya yaitu tahapan TF-IDF.
Langkah-langkah penerapan TF-IDF dalam praktikum meliputi yang pertama pre-processing text untuk membersihkan data dari tanda baca, angka, dan stop word, serta melakukan stemming. Tahapan yang kedua yaitu tokenisasi untuk memecah kalimat menjadi kata-kata atau token. Tahapan yang ketiga yaitu perhitungan TF, menghitung frekuensi kemunculan setiap kata pada masing-masing dokumen. Tahap yang keempat yaitu perhitungan IDF untuk menghitung nilai kebalikan frekuensi dokumen untuk setiap katanya. Tahapan yang kelima yaitu kombinasi TF dan IDF, mengalihkan kedua nilai tersebut untuk mendapatkan bobot TF-IDF. Tahapan yang keenam yaitu representasi vektor untuk menyajikan hasil dalam bentuk matriks untuk analisis lebih lanjut seperti klasifikasi atau klasterisasi. Adapun contoh implementasi program TF-IDF sederhana. Kode ini digunakan untuk menghitung nilai TF-IDF dari beberapa dokumen teks. Tujuannya adalah untuk mengetahui kata mana yang paling penting atau paling mewakili isi dokumen dengan memanfaatkan pustaka scikit-learn. Langkah yang pertama itu import library. Codingan from Second Vector Extraction Text Import TF-IDF Vectorizer. Baris ini untuk mengimport TF-IDF Vectorizer, yaitu kelas dari library scikit-learn yang secara otomatis menghitung bobot TF-IDF dari sekumpulan dokumen teks. Library ini menggunakan teks menjadi representasi numerik atau matriks yang dapat digunakan untuk analisis selanjutnya seperti klasifikasi, clustering, atau pencarian teks. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyiapkan data dokumen. Di sini 3 dokumen teks disiapkan dalam bentuk list. Setiap elemen dalam list merupakan satu dokumen atau kalimat. Contoh dokumen yang pertama yaitu saya suka belajar machine learning. Dokumen yang kedua yaitu machine learning sangat menarik, dan dokumen yang ketiga yaitu saya belajar Python dengan machine learning. Kumpulan dokumen ini disebut korpus, yaitu kumpulan teks yang akan dianalisis. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat model TF-IDF. Perintah ini membuat objek TF-IDF dari kelas TF-IDF Vectorizer. Objek ini juga akan melakukan 3 hal utama secara otomatis. Yang pertama tokenisasi, yang kedua menghapus stop word atau kata umum yang jika diatur. Yang ketiga yaitu menghitung TF dan IDF untuk setiap kata di seluruh dokumen. Langkah yang keempat yaitu transformasi dokumen menjadi metrik TF-IDF. Fungsi fit transform di sini melakukan 2 proses sekaligus. Fit digunakan untuk mempelajari semua kata unik di seluruh dokumen, dan transform mengubah teks menjadi matriks TF-IDF berbentuk numerik. Hasilnya TF-IDF underscore metrik adalah objek berbentuk sparse metrik, yaitu metrik besar berisi angka bobot TF-IDF untuk setiap kata dan dokumen. Langkah yang kelima yaitu menampilkan hasil. Pada codingan vectorizer.get underscore future underscore names underscore out menampilkan daftar kata unik atau fitur yang terdeteksi dari seluruh dokumen.
Ini berarti sistem mengenali kata-kata tersebut sebagai fitur utama dari korpus. Untuk codingan tf_idf_matrix.toArray mengubah sparse matrix menjadi bentuk array agar lebih mudah dibaca. Setiap baris mewakili dokumen dan setiap kolom memiliki kata atau fitur. Nilainya menunjukkan bobot tf_idf setiap kata di setiap dokumen. Kemudian kita run untuk melihat hasil atau outputannya. Dari hasil codingan ini bisa dilihat bahwa kata menarik memiliki bobot tinggi di dokumen kedua, berarti penting di dokumen tersebut. Selanjutnya, kata Python hanya muncul di dokumen 3 menunjukkan ciri khas dokumen ketiga. Kesimpulannya yaitu tf_idf mengubah kumpulan teks menjadi data numeric berbobot. Kemudian menentukan kata-kata yang paling relevan di setiap dokumennya. Dan menjadi dasar untuk analisis teks lanjutan seperti klasifikasi, clustering, dan pencarian otomatis. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.